Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Alicia Fitri dari kelas 1142 nomor absensi 28. Saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Pertama yaitu tentang sejarah hukum Bernoulli. Daniel Bernoulli dilahirkan di Belanda pada tanggal 8 Februari pada tahun 1700, tetapi memutuskan untuk menetap di Swiss sejak usianya 5 tahun. Berasal dari keluarga matematikawan terkenal Eropa, membuat Bernoulli dan saudara-saudaranya dididik untuk mengikuti jejak keluarganya menjadi seorang matematikawan, walaupun bidang yang mereka geluti tidaklah sama. Kakak laki-laki Bernoulli memiliki latar belakang pendidikan hukum, tetapi menjadi ahli matematika di SD Petersburg, Rusia. Sementara adik laki-lakinya menjadi profesor bahasa, tetapi mengambil alih bidang matematika di Universitas Basel, Swiss, setelah ayahnya meninggal. Daniel Bernoulli dikenal sebagai anak yang cerdas, bahkan di antara kedua saudaranya. Ia telah menjadi seorang dokter sebelum menginjak usia 21 tahun. Namun, karena pada dasarnya Bernoulli adalah seorang ilmuwan yang lebih senang melakukan riset ilmiah, ia tidak pernah melakukan praktik sebagai seorang dokter. Kemudian, fenomena yang mendasari hukum Bernoulli, yaitu Bernoulli menerbitkan hidrodinamika yang membahas secara baik tentang gerakan cairan. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Hidrodinamika membuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Kemudian persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Kemudian penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yaitu pada tangki air bocor. Dengan persamaan Bernoulli, bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Syaratnya, buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka, tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Yang kedua yaitu adalah pada saat mengendarai sepeda motor. Mengapa orang yang mengendarai sepeda motor belakang bajunya akan menggembung? Ketika mengendarai sepeda motor dalam keadaan dengan kecepatan yang cepat, maka kecepatan udara di bagian depan dan bagian samping tubuh akan lebih besar. Sebaliknya, kecepatan udara di bagian belakang tubuh menjadi lebih kecil. Akhirnya, tekanan udara di belakang tubuh menjadi lebih besar daripada di depan. Perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju ke belakang sehingga menjadi menggembung. Yang ketiga yaitu pada saat menekan selang air. Pada saat menyiram tanaman, biasanya seseorang akan menekan ujung selang air biar pancuran airnya semakin jauh. Hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Semakin kecil luas permukaan benda, maka akan semakin besar tekanannya, sehingga menyebabkan energi kinetiknya juga semakin besar. Kemudian yang keempat, yaitu gaya angkat pesawat. Pada pesawat terbang, untuk bisa terbang, para pendesain pesawat memperhitungkan hukum Bernoulli. Berdasarkan hal itu, dibuatlah desain sayap pesawat yang bisa diubah-ubah modenya. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah pesawat lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan kemudian bisa take off. Yang kelima yaitu pada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung, asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi lebih kecil dan asap bisa terbuang keluar. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.